Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1031, Bala bantuan dari semua ras. Ketika semua orang kuat bergegas menuju Ye Guan, Wu Dautian menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka benda sucinya akan dipotong-potong oleh pedang Ye Guan dengan mudah. Itu keterlaluan. Pada saat itu, dia benar-benar melepaskan gagasan untuk membunuh Ye Guan. Anda harus tahu bahwa benda sucinya adalah 3 harta karun klan penyihir agung. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang itu. Pada saat orang-orang kuat dari klan penyihir bergegas menuju Ye Guan, Jingchu tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan. Cahaya dingin melintas di matanya. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan. Seni bela diri yang menakutkan akan tersapu seperti banjir. Lalu dia bergegas maju dan meninju. Bang! Lusinan pria kuat dari klan penyihir besar di depannya langsung dipaksa mundur puluhan ribu kaki karena pukulannya. Pada saat ini, Ye Guan juga disingkirkan oleh sekelompok orang kuat dari klan penyihir agung. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia masih tidak memiliki cara untuk melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik teratas dari klan penyihir agung sendirian. Beberapa Raja Suci memimpin dalam bergegas menuju Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Tuan Ta." Saat suara itu jatuh, menara kecil muncul di atasnya. Saat berikutnya, puluhan ribu aura kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dan kemudian, puluhan ribu prajurit klan abadi yang kuat bergegas keluar dari menara kecil itu. Melihat pemandangan ini, wajah Wu Dautian, pemimpin klan penyihir besar, berubah drastis dalam sekejap. Ini adalah klan abadi. Bagaimana mungkin? Tidak hanya Wu Dautian, tetapi juga anggota klan Wu yang kuat di lapangan benar-benar bingung saat ini. Bagaimana orang kuat dari klan abadi ini bisa muncul di sini? Diam-diam, imam besar juga mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi segera, dia mengendurkan alisnya dan terkekeh. Apakah kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan kamu tidak dapat menahannya lagi? Yah, aku kebetulan menangkap semuanya sekaligus. Sambaran. Ketika orang-orang kuat dari klan abadi keluar, mata mereka segera beralih ke orang-orang kuat dari klan penyihir agung, dengan kemarahan dan niat membunuh di mata mereka. Saat itu, klan penyihir agung memimpin 10.000 suku lainnya untuk membantai klan abadi. Dalam pertempuran itu, sebagian besar anggota klan abadi tewas di tangan orang-orang kuat dari klan penyihir agung. Sekarang kami bertemu lagi. Kami benar-benar musuh, dan kami sangat iri. Pemimpin Jenderal Dewa Abadi Wan Gufeng tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bunuh!" Saat suara itu jatuh, dialah orang pertama yang bergegas. Di belakangnya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan abadi bergegas mendekat. Mata mereka berubah menjadi merah darah saat ini, dan niat membunuh mereka sangat besar. Melihat momentum ini, ekspresi para pria klan penyihir yang kuat itu tiba-tiba berubah. Tetapi pada saat ini, pendeta agung dari klan penyihir besar yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dan segera, sebuah gerbang batu kecil terbang keluar dari telapak tangannya. Gerbang batu itu membengkak tertiup angin, dan dalam sekejap sebuah mata menjadi lebarnya 10.000 kaki. Untuk sesaat, aura menakutkan dan kuat datang dari dalam pintu batu. Tidak jauh dari situ, Ye Guan mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Saat ini, Jingchu muncul di sampingnya. Dia menatap ke pintu batu. Ada banyak orang kuat yang datang ke sini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam,
Di mana orang kuat itu? Jingcu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pada saat ini, seorang pria yang sangat tinggi dan kekar tiba-tiba bergegas keluar dari pintu batu. Pria itu 2 kali lebih tinggi dari rata-rata orang. Lengannya seperti pilar dan bahunya cukup lebar untuk diduduki pegangan besar di tangannya. Kapak perang itu penuh tekanan. Pada saat ini, suara Wang Wufeng tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Tuan Muda Ye, ini adalah klan raksasa dari masa klan Wangwu. Klan penyihir hebat ini memanggil para pembantu dari klan Wangwu. Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah benar ada 10.000 ras? Wan Gufeng berkata, ada ribuan balapan, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa bertarung. Ye Guan memandang Wan Gufeng dan bertanya, apakah kamu takut? Wan Gufeng tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu takutkan? Selama Tuan Ye berani melawan, semua putra klan Wangwu saya akan mengorbankan nyawanya untuk menemaninya. Ye Guan tertawa dan berkata, kalau begitu bertarung. Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan bergegas menuju 3 raja suci tidak jauh dari sana. Saat pedang Ye Guan keluar, ekspresi ketiga raja suci tiba-tiba berubah, karena mereka sudah melihat pedang menakutkan di tangan Ye Guan. Oleh karena itu, saat pedang Ye Guan datang untuk membunuh, ketiga raja suci itu langsung dengan kasar, mundur. Jangan, aku tidak berani bersikap keras padanya. Ye Guan menebas ke udara dengan pedangnya, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Dia melirik ketiga raja suci, dan tidak terus mengejar mereka. Sebaliknya, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh ke arah kanan. Tertawa, dalam sekejap, beberapa orang kuat dari klan penyihir hebat langsung terbunuh. Ye Guan, yang memegang pedang King Xuan saat ini, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang kuat biasa. Melihat Ye Guan membunuh beberapa orang kuat dari klan penyihir besar dalam sekejap, ekspresi ketiga raja suci tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tapi mereka masih tidak berani melangkah maju untuk menghadapi Ye Guan membunuh beberapa orang lagi secara berturut-turut. Seorang pria kuat dari klan penyihir besar, dan dia membunuh dan mendekati gerbang batu di beberapa titik. Penyihir Dautian di Tianji segera melihat niat Ye Guan dan berteriak dengan marah, hentikan dia. Saat ini, Ye Guan baru saja melayang ke langit dan menebas ke arah gerbang batu dengan pedang. Di depan gerbang batu, ketika raksasa itu melihat Ye Guan menebas dengan pedangnya, kilatan rasa jijik tiba-tiba muncul di matanya. Dia melompat dan menebas Ye Guan dengan kapak raksasa di tangannya. Saat kapak ini mengenainya, itu benar-benar akan menghancurkan dunia. Namun, Ye Guan tidak mengelak dan menikam kapak raksasa itu dengan pedangnya. Bang, kapak raksasa itu hancur. Melihat pemandangan ini, mata raksasa itu tiba-tiba menyusut. Dia hendak mundur. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menembus alisnya. Ye Guan muncul 10 kaki di belakang raksasa itu. Mata raksasa itu melebar, dan dia perlahan terjatuh. Akhirnya, pukulan itu menghantamnya dengan keras, sampai dia mati. Dia tidak tahu kenapa dia ditusuk oleh pedang. Bukankah kita sudah melakukan apa yang dijanjikan? Tidak jauh dari situ, Ye Guan menoleh dan menatap raksasa yang jatuh ke tanah, menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Xiaota, Ye Guan menoleh untuk melihat gerbang batu yang sangat dekat. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan menebas ke arah gerbang batu dengan pedang waktu dan ruang di depannya melonjak. Ye Guan menebas dengan pedangnya. Saat pedang itu menebas, ada sesuatu yang terkoyak. Tapi Ye Guan sendiri langsung terlempar. Dia tidak tahu berapa kaki, tapi jaraknya tetap jauh. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti,
dia melirik lengannya yang mati rasa, dan kemudian melihat ke depan pintu batu di kejauhan. Berdiri di sana adalah seorang pria parubaya, yang merupakan pendeta tinggi klan penyihir. Imam besar klan Wu menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin klan memberitahuku sebelumnya bahwa orang di belakangmu tidaklah sederhana. Saat itu waktu, menurutku tidak. Tapi sekarang sepertinya, orang di belakangmu memang punya banyak masalah." Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata imam besar sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya berubah, dan kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan mengalir ke arah Ye Guan. Namun dalam sekejap, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa Ye Guan mengabaikan ruang dan waktu dan membunuh tepat di depannya. Imam besar mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan meninju dengan keras. Kekuatan perdukunan yang kuat menyembur dari tinjunya. Bang! Kekuatan itu dipotong-potong oleh pedang King Xuan milik Ye Guan. Tetapi Ye Guan sendiri juga tersingkir lagi. Saat dia terbang, pedang King Xuan miliknya tiba-tiba menghilang, dan sasarannya bukanlah imam besar, tetapi di antara orang-orang kuat klan penyihir besar di sekitar mereka. Beberapa orang kuat dari klan penyihir besar langsung terbunuh dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, mata imam besar tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan. Hanya satu langkah. Area waktu dan ruang di mana Ye Guan berada mendidih dan meledak cahaya pedang. Dia memotong kekuatan mengerikan itu dan sekali lagi menyerang di depan imam besar dengan satu serangan pedang. Imam besar menyipitkan matanya dan tiba-tiba menunjukkan, dan waktu serta ruang di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Bang! Tertawa, waktu dan ruang terkoyak, tapi Ye Guan terlempar ke belakang lagi. Tapi kali ini, jari imam besar terbelah. Melihat pemandangan ini, wajah imam besar tiba-tiba menjadi gelap. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di ujung pandangannya di kejauhan. Tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Semut. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi kali ini, seorang wanita menabraknya. Itu Jingchu. Di saat yang sama, suara Jingchu terdengar di benak Ye Guan. Hancurkan pintu itu. Ye Guan segera gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah pintu batu. Namun, saat dia hendak mendekati pintu, sebuah tangan raksasa terulur dari pintu dan menyerang dengan keras. Bang! Ye Guan menebaskan pedangnya, dan binatang raksasa itu meledak di tempat. Ye Guan hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba keluar dari pintu dan memukulnya dengan keras. Ye Guan menebas dengan pedangnya. Pedang ini langsung memotong aliran cahaya menjadi beberapa bagian. Tapi kekuatan yang kuat juga mengguncangnya ke tanah dan mendorongnya berulang kali. Setelah berhenti, Ye Guan hendak mengambil tindakan lagi. Tapi seolah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba, dua bayangan buram tiba-tiba muncul di hadapannya. Tertawa, potong udara dengan satu pedang, tidak ada apa-apa. Namun saat berikutnya, dua cahaya dingin muncul diam-diam di tenggorokan dan belakang lehernya. Bang! Bang! Dua sinar dingin menghantam tenggorokannya dan bagian belakang lehernya dengan keras. Tapi tubuh roh pedang Ye Guan yang tak terkalahkan menahan dua pukulan ini. Kedua pembunuh yang bersembunyi di kegelapan juga terkejut, tapi sesaat, mereka menghilang dengan tenang. Jika Anda melewatkan satu pukulan, segera mundur. Ye Guan melihat sekeliling dan berkata, Tuan Ta,
Bisakah kamu merasakan kehadiran mereka? Xiaota berkata, auranya sangat kabur, dan mereka terus-menerus mengubah posisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Ye Guan menjadi gelap, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba melihat ke arah pintu batu di kejauhan. Di dalam pintu batu, aura kuat melonjak dengan sangat besar, dan kemudian, banyak orang kuat bergegas keluar dengan cara yang perkasa. Bala bantuan dari semua ras, bab 1032, siapa yang mengaku tak terkalahkan? Bala bantuan dari semua ras, ketika orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gerbang batu, klan penyihir yang kuat di lapangan tiba-tiba meraung bersama, dan moral militer mereka meningkat pesat. Faktanya, sejak perang antara klan penyihir besar dan orang-orang kuat dari klan abadi, mereka telah secara langsung ditindas oleh orang-orang kuat dari klan abadi ini. Saat itu, kekuatan keseluruhan klan abadi lebih tinggi daripada klan penyihir agung. Selain itu, ketika anggota klan abadi yang kuat melihat anggota klan penyihir agung yang kuat, mereka akan berpikir untuk ditusuk dari belakang oleh klan penyihir agung. Klan penyihir hebat, dan kekuatan tempur mereka meroket. Di antara orang-orang kuat dari klan Wangu, pemimpin Wangu Feng melihat orang-orang kuat dari klan Wangu itu bergegas keluar. Dia segera mengangkat tombak di tangannya dan meraung, "Taklukkan." Begitu suara itu turun, semua orang kuat dari klan abadi datang di belakangnya dan membentuk formasi militer. Semua orang kuat dari klan abadi memegang tombak mereka dan menyatukan kekosongan. Ledakan, momentum yang menakutkan menyapu lapangan seperti semburan gunung, menekan segalanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang kuat dari klan penyihir agung juga berubah drastis, dan mereka semua mundur ke pintu batu. Ye Guan juga berhenti dan melihat sekeliling. Saat ini, kedua pembunuh misterius itu telah menghilang. Ye Guan tidak lagi peduli dengan dua pembunuh misterius itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang batu di kejauhan. Di depan gerbang batu, hal pertama yang keluar adalah sekelompok raksasa yang sangat tinggi bergegas keluar. Seluruh kehampaan segera mulai bergetar, seperti gempa bumi besar, dan suaranya sangat menakutkan. Di balik kelompok manusia batu ini, ada banyak orang kuat yang datang untuk mendukung adalah elit dari berbagai suku, dan semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Pada saat ini, Jingchu juga mundur ke sisi Ye Guan. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat orang-orang kuat dari semua ras yang bergegas keluar. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Di mana si Zong dari aliansi jahat?" Dia ingat bahwa dia melihat pihak lain ketika dia pertama kali datang. Tetapi sekarang pihak lain itu hilang, yang membuatnya sedikit khawatir. Dia masih tidak berani gegabah tentang aliansi jahat ini. Jingchu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak tahu." Ye Guan mengerutkan kening. "Haha." Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari pintu batu. Dan kemudian, seorang pria raksasa yang mengenakan baju besi batu besar perlahan berjalan keluar dari pintu batu. Dan kerumunan raksasa di depannya segera berpencar ke kedua sisi untuk memberi jalan bagi mereka. Si Yue, pemimpin klan raksasa, saat ini, suara Wan Gufeng tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Suaranya sedikit serius. "Kamu melihat ke arah si Yue. Si Yue ini jauh lebih tinggi dari raksasa normal. Armor batu di tubuhnya sangat tebal, dan ada tanda khusus di atasnya, bersinar dengan kilau gelap. Hal yang luar biasa." Setelah si Yue keluar, dia tertawa seperti guntur. "Imam besar, di mana peradaban Tianxing? Ayo, saya ingin melihat peradaban ini."
yang dikenal sebagai peradaban puncak alam semesta tingkat kelima. Saat ini, Jingchu tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, si Yue tidak takut sama sekali. Dia langsung tertawa dan meninju. Segera setelah pukulan ini dilepaskan, terdengar suara ledakan dan ledakan yang mengerikan di dunia. Memekakkan telinga, bang, di bawah tatapan semua orang kuat. Si Yue mundur 100 kaki dan hampir mundur kembali ke gerbang batu. Melihat pemandangan ini, para raksasa di tempat itu sedikit terkejut. Saat mereka melihat ke arah Jingchu, mata mereka tidak hanya terkejut tetapi juga serius. Setelah si Yue berhenti, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi kemudian dia tertawa beberapa kali. Jingchu melirik armor batu di tubuh si Yue. Sebagian besar kekuatan pukulannya barusan diserap oleh armor batu. Hehe, pada saat ini, suara lain datang dari pintu batu. Si Yue, kulitmu masih setebal sebelumnya. Saat suara itu turun, seorang pria parubaya berjubah Cina perlahan keluar. Di belakangnya, ada ratusan pria kuat yang memegang busur besar dan membawa anak panah di punggung mereka lemah dan padat kadang-kadang, sangat aneh. Pada saat ini, Wan Gufeng perlahan berjalan ke arah Ye Guan. Yu Xiao, pemimpin klan Yuling, pandai memanah, keterampilan gerakan mereka sangat aneh. Mereka dapat menyatu dengan waktu dan ruang semua alam dan sulit untuk membunuh. Ye melirik ke arah Yu Xiao. Yu Xiao sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Jingchu, yang berada di samping Ye Guan, mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang, panah bulu langsung ditekan di tempatnya, tetapi menghilang dalam sekejap dan kembali ke tempat anak panah di belakang Yu Xiao. Na Yu Xiao memandang Jingchu dengan ringan dan berkata, peradaban Tianxing. Na si Yue, yang tidak jauh darinya, tersenyum dan berkata, ini adalah CEO kontemporer dari peradaban Tianxing, dan kekuatannya cukup bagus. Yu Xiao tidak berbicara, tetapi hanya melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ratusan anggota klan Yuling yang kuat yang dia bawa menghilang langsung di tempat dan menjadi tidak terlihat. Haha, pada saat ini, ledakan tawa lain tiba-tiba datang dari pintu batu. Dan kemudian, seorang pria perlahan keluar. Pria itu berpakaian putih dan ditutupi jubah hitam. Di belakangnya, beberapa orang mengikuti baju besi. Orang-orang kuat ini memiliki aura yang kuat dan memancarkan semangat juang yang sangat kuat. Setelah pria berjubah itu keluar, dia melihat ke arah imam besar tidak jauh dari situ dan tersenyum. Imam besar, sudah lama tidak bertemu. Imam besar, setelah mendengar kata-kata pria berjubah itu, si Yue dan Yu Xiao juga sibuk melihat ke arah imam besar klan penyihir agung tidak jauh dari situ, dan tersenyum dan berkata, Imam besar. Bersikaplah hormat. Imam besar memandang ke beberapa orang dan mengangguk, di mana klan Yuangu? Suku Proterozoikum, mendengar perkataan imam besar. Beberapa orang saling memandang, dan si Yue tersenyum dan berkata, kami tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, segera setelah kami menerima perintah 10.000 suku dari imam besar, kami segera menyerbu bersama anggota suku kita. Adapun ini suku Yuangu. Mungkin karena pendeta tinggi sudah lama tidak muncul, mereka mulai punya ide lain. Tentu saja, ini sepenuhnya tebakan pribadiku. Imam besar berkata dengan tenang, mereka yang datang hari ini semuanya adalah sekutu klan penyihir agung saya, dan mereka yang tidak datang semuanya adalah musuh. Karena mereka adalah musuh, klan penyihir agung saya tentu saja tidak akan sopan ketika saatnya tiba. Si Yue tersenyum dan berkata, saya, klan raksasa, ingin berteman dengan klan penyihir hebat selamanya.
Kepala klan lain pun dengan cepat mengutarakan pendapatnya. Setelah klan abadi dimusnahkan, semua suku pada dasarnya bergantung pada klan penyihir agung untuk mematuhi mereka. Bukan hanya karena klan penyihir agung sangat kuat, tetapi juga karena imam besar klan penyihir agung dapat menghubungi makhluk misterius tertentu, yang mana adalah hal yang paling mereka takuti. Tahukah Anda, jika peradaban di atas ingin menghancurkan peradaban di bawah, semudah memencet seekor semut hingga mati. Masih banyak orang-orang kuat yang keluar dari simen. Tentu saja, tidak semuanya adalah orang-orang kuat terkemuka. Banyak juga yang datang untuk mengolok-olok diri mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sudah ada 100.000 orang kuat di klan penyihir agung, dan masih ada orang kuat yang bergegas keluar dari gerbang batu dengan aliran air yang stabil. Imam besar tiba-tiba berjalan menuju Ye Guan perlahan. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar menjadi berisik, tapi tiba-tiba menjadi sunyi. Imam besar menatap Ye Guan dan tersenyum. Harus saya katakan, saya sedikit terkejut, karena saya tidak menyangka Anda akan mendapatkan bantuan dari sisa-sisa klan abadi ini. Ye melirik orang-orang kuat di belakang imam besar, dan kemudian bertanya pada Wan Gufeng di sampingnya, Jenderal Feng Shen, tahukah Anda apa yang ada di balik gerbang batu itu? Wan Gufeng menggelengkan kepalanya. Entahlah, alam semesta abadi telah dihancurkan oleh para leluhur saat itu, dan mereka seharusnya pindah ke tempat lain. Ye Dian mengangguk, dan tiba-tiba menatap Wan Gufeng. Apakah kamu takut? Mendengar hal tersebut, Wan Gufeng tersenyum bangga. Mengapa kamu takut? Kenapa takut? Di belakang Wang Gufeng dan Ye Guan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan Wangu tiba-tiba meraung serempak, suaranya seperti guntur. Momentumnya seperti pelangi. Melihat orang-orang kuat dari klan abadi ini, Ye Guan tertawa. Harus dikatakan bahwa orang-orang kuat ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan mereka tidak lebih lemah dari buah elit peradaban Tianxing. Tentu saja kita harus mengecualikan Jingchu dan Fu. Kekuatan tempur kedua buah ini sedikit di luar standar. Mata Jingchu juga bersinar dengan kekaguman. Kualitas orang-orang kuat dari klan abadi ini memang sangat bagus. Meskipun ada ratusan ribu pembangkit tenaga listrik teratas yang menghadapi mereka, tidak ada rasa takut di mata mereka. Semangat tinggi. Pada saat ini, imam besar tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mendengar ada beberapa pembudidaya pedang di belakang Anda. Kamu melirik ke arah imam besar dan berkata, apa? Imam besar tersenyum dan berkata, saya ingin mengenal satu sama lain. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Imam besar menatap Ye Guan. Apa? Ye Guan berkata dengan serius, aku ingin mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri. Haha, imam besar tiba-tiba tertawa. Di belakangnya, sekelompok pria kuat juga tertawa. Jingchu tiba-tiba menarik lengan baju Ye Guan. Aku mengerti maksudmu. Ye Guan menoleh untuk melihat Jingchu, yang melihat ke depan dengan ekspresi tenang. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah imam besar tersenyum sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bersalah, kamu naif sekali. Ayo, saya akan memberimu pelajaran hari ini. Ye Guan memandang imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar tersenyum dan berkata, sejak zaman kuno, ada perbedaan besar antara memiliki seseorang di belakang Anda dan tidak ada seorang pun di belakang Anda. Seperti kata pepatah, tanpa siapapun, berkah bisa berubah menjadi bencana, dan dengan manusia, bencana bisa menjadi berkah. Jadi, dalam hidup kita, selain bekerja keras, kita juga harus belajar. Kami akan mencari pendukung.
karena dengan pendukung, kami selalu tak terkalahkan. Mereka yang menertawakan Anda karena tidak memiliki pendukung adalah orang bodoh. Mereka belum melihat kekejaman dunia, dan mereka tidak akan pernah melihat Anda. Tahu caranya senang rasanya memiliki seseorang yang mendukungmu. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, ini memang cukup menyegarkan. Xiaota, imam besar melanjutkan, tahukah Anda mengapa klan abadi begitu kuat saat itu? Tetapi pada akhirnya klan penyihir agung kitalah yang menang. Sambil berkata begitu, dia tertawa, iya, ada orang di belakangku, tidak ada yang memalukan. Itulah kemampuan kita, mendukung, itu juga semacam kekuatan, tahukah kamu? Ye Pian mengangguk, saya mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah imam besar dan berkata, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang di belakangku akan keluar. Imam besar sedikit penasaran, apa yang kamu bicarakan? Ye Guan berkata dengan serius, berteriaklah ke kedalaman langit berbintang, aku tak terkalahkan. Haha, imam besar tertawa dan berkata, menarik. Di sampingnya, raksasa Si Yue tiba-tiba tertawa, ayo, aku akan berteriak. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung, dan Lak berteriak dengan marah. Saya tidak terkalahkan, siapa yang berani bertarung dengan saya? Suara tersebut langsung terkondensasi menjadi seberkas suara dan cahaya yang melesat menuju bagian terdalam alam semesta. Semua orang melihat ke kedalaman langit berbintang. Tidak ada tanggapan, Ye Guan mengerutkan kening. Nasi Yue tiba-tiba tertawa dan berkata, saya tidak terkalahkan, saya tidak terkalahkan. Setelah berteriak, dia menatap Ye Guan lagi dan berkata sambil tersenyum, di mana kamu? Di mana kamu? Apakah kamu takut? Haha, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari bagian terdalam dari langit berbintang yang tak berujung, dan saat berikutnya, seorang kultivator pedang yang mengenakan jubah seputih awan datang dari langit. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang berdatangan, bersambung.